Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Jokowi pemimpin terkorup dunia versi OCCRP. Dan ini banyak muncul spekulasi orang begitu kan. Apakah benar seperti itu? Ngeri-ngeri sedap begitu kan. Ya, ngeri-ngeri sedap. Ternyata ya Organized Crime and Corruption Reporting Project itu adalah juga melihat ya, karena ini dibangun oleh seorang jurnalis begitu kan di beberapa dunia, tidak hanya masalah soal politik, tapi kita lihat saja bahwa cukup akurat banyak hal yang kemudian jadikan sebagai rujukan ya OCCRP ini. Nah sekarang akan membuktikan apakah ya benar-benar Jokowi benar-benar keterlibatan ke Jokowi ini apakah benar atau ada begitu kan ya, bukti-bukti yang ada. Makanya dengan adanya seperti ini, para pendukung-pendukung Jokowi, pemuja-pemuja Jokowi begitu kan, ya, para buzzer-buzzer sudah mulai berkumpul untuk ya memframing bahwa OCCRP itu adalah abal-abal. Padahal itu cukup dipercaya lah oleh dunia begitu. Makanya dengan adanya seperti ini dirilis sudah apa yang kemudian dirilis oleh OCCRP ini membuktikan bahwa seorang Jokowi begitu kan ya dianggap punya pengaruh besar dalam hal masalah soal korupsi. Ngeri bos, ini ngeri sedap begitu kan ya. Semuanya sudah terbongkar. Coba kita cek videonya seperti ini. Munculnya pemberitaan Joko Widodo masuk dalam nominasi nomor 2 tokoh terkorup dunia tahun 2024, ramai-ramai pendukung Jokowi mempertanyakan tentang kredibilitas OCCRP. Siapa sih OCCRP ini? Yuk kita kupas tuntas. OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project adalah organisasi jurnalisme yang diakui di seluruh dunia. Hal itu tidak terlepas dari keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar korupsi dan kejahatan terorganisasi. OCCRP didirikan dua wartawan senior investigasi di Eropa, yaitu Drew Sullivan dan Paul Radu. OCCRP memiliki misi untuk mengungkap kejahatan terorganisasi yang seringkali melibatkan pejabat tinggi dan tokoh dunia. Selain itu, OCCRP dengan kantor pusat di Amsterdam, Belanda, juga dikenal sebagai salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar yang memiliki jaringan di 6 benua, berdiri sejak 2007. OCCRP tidak hanya berfokus pada korupsi, tetapi juga mengungkap bagaimana hal tersebut dapat menyebabkan dampak luas, seperti krisis kemanusiaan dan ancaman terhadap demokrasi di berbagai negara. Organisasi ini telah mendapatkan banyak penghargaan bergengsi seperti Daniel Pearl Award, Global Shining Light Award, dan European Press Prize, sebagai pengakuan atas dedikasi mereka dalam mengungkap korupsi dan kejahatan besar yang sering kali tersembunyi. Dan yang menjadi pertanyaan besar, apakah OCCRP ini sebagai organisasi jurnalisme yang dianggap kredibel dan terpercaya di seluruh dunia rela menurunkan kredibilitas mereka demi seorang Joko Widodo? Bagaimana tanggapan Anda? Itulah tadi videonya begitu kan mengenai OCCRP ini. Dan sekarang apa tanggapan dari seorang Jokowi? Mengatakan membantah, wah ini kan NGO, ya bisa saja framing-framing jahat, ya. Para juga, nih, ya, para pemuja-pemuja Jokowi banyak sekarang sudah mengeluarkan, wah ini tidak benar, wah ini tidak benar. Padahal reputasi seorang Jokowi anjlok seketika. Reputasi Jokowi sudah hancur begitu kan, ya. Mungkin dengan adanya pemberitaan-pemberitaan seperti ini, masyarakat ya hari ini cerdas begitu untuk melihat bagaimana soal-soal seorang Jokowi begitu kan ya yang kemudian dianggap ya mungkin ada apa sampai merilis OCCRP merilis bahwa Jokowi masuk dalam daftar orang-orang yang korup begitu dunia begitu. Ada apa? Ngeri bos, para pendukung-pendukung Jokowi sekarang sudah kalang kabut mau memberikan klarifikasi sana sini. Seorang Jokowi pun sibuk begitu kan memberikan klarifikasi. Nah, artinya apa? Masyarakat ya benar-benar melihat bahwa ya buktikan aja di KPK nanti ya, kalau berani pendukung-pendukung Jokowi ini ya, relawan-relawan Jokowi ini begitu seharusnya datangi mereka begitu OCCRP, minta pertanggungjawaban begitu kan ya, datang ke Belanda di situ begitu kan, laporkan. Berani nggak di situ begitu? Berani nggak untuk melaporkan ya? Mana ada, saya kira tidak berani begitu. Laporkan aja OCCRP di situ, lapor
laporkan aja begitu kan ya di Belanda ya sebagai bentuk framing jahat. Laporkan aja. Mana ya sekarang para buzzer-buzzer yang kemudian muncul narasi-narasinya begitu kan ya. Sekarang ya kita buktikan aja. Nah, ini wahai para buzzer-buzzer Mulyono, sini ngumpul. Dengerin pakai otak cerdas yang tetap kalem. Apakah mungkin OCCRP ya lembaga investasi kelas dunia yang kredibel rela menurunkan kredibilitas demi seorang Jokowi? Ribos. Senggol dong. Inilah yang akan terjadi hari ini ya, bahwa reputasi Jokowi sudah hancur ya. Bahkan dengan pemberitaan-pemberitaan seperti ini. Artinya dengan adanya seperti ini saya yakin bahwa ke belakang begitu kan akan lebih parah lagi begitu. Akan ada isu besar dibandingkan dengan ini. Kita tunggu saja isunya. Makanya dengan adanya seperti ini orang-orang akan melihat benar nggak begitu kan ya saat OCCRP merilis ya daftar orang-orang korup dunia begitu kan ya, salah satunya adalah Jokowi di situ begitu. Ya, hubungannya dengan internasional ya saat Jokowi memimpin begitu kan ya, biasa-biasa aja. Nggak tahu apa yang dibicarakan oleh mantan presiden ini begitu kan. Ngeri Mas dalam catatan kita begitu kan ya, di rezim Jokowi memang banyak orang-orang yang korupsi, baik itu adalah di kementerian, DPR dan sebagainya begitu, di rezim Jokowi. Nah, apakah OCCRP ini memberikan keterangan di situ adalah secara global atau secara random begitu di negara kita? Ya, kita lihat saja. Jangan-jangan angka korupsi Indonesia itu besar sehingga dimasukkanlah data seperti itu. Bisa saja itu terjadi ya. Seharusnya para buzzer-buzzer yang bernyanyi di situ begitu kan, dengan nyanyian-nyanyian yang lantang, silahkan laporkan OCCRP. Berani nggak datang ke Belanda? Ya, kalau di Korea Selatan demokrasinya sudah maju, sudah dikandangin ya dengan kasus banyak. Tapi kita lihat saja bahwa di negara-negara lain itu soal kasus korupsi itu luar biasa begitu kan ya. Bahkan ada dibunuh secara massal. Bahkan ya beritanya ini pasti bisa dibeli dan dibayar karena masih manusia yang bikin yang masih doyan duit, kecuali kertas beritanya keluar dari langsung dari Tuhan ya langsung baru gue percaya. Nah, ini komentar dari netizen ya. Semuanya dari manusia kok begitu kan ya. Dengerin sih ya, tetapi kalem itu yang mungkin buat para buzzer secara ya pantatnya kriminan. Kramnya ya ini pantatnya kram katanya begitu. Wah. Ngeri bos, ngeri ini persoalan-persoalan politik ini. Artinya secara tidak langsung reputasi yang sudah dibangun Jokowi dengan rakyat, dengan ini hancur seketika dengan pemberitaan bahwa seorang pemimpin Jokowi begitu kan ya masuk dalam daftar atau nominasi orang terkorup ya versi OCCRP. Wah. Buzzer kalang kabut yang memberikan klarifikasi. Buzzer sudah mulai agak cuci tangan. Ngeri bos. Ini ngeri-ngeri ya. Ngeri-ngeri sedap. Jadi setiap pemimpin itu kan disorot oleh media-media internasional begitu kan ya, terutama OCCRP. OCCRP ini tidak hanya berkaitan dengan masalah soal politik, masalah soal ekonomi, orang-orang yang korupsi di sana akan diekspos di situ. Ngeri kan kalau ada seperti itu. Dan ini dibentuk di berbagai mancanegara. Nah, dalam beberapa menua begitu kan. Terus kemudian yang membangun ini siapa? Ya, yang sudah sebutkan tadi begitu di awal dalam video-video itu begitu kan ya. Jadi awalnya ini OCCRP ini dibangun oleh dua jurnalisme ya yang mumpuni di situ sehingga ini menjadi banyak yang kemudian dipercaya masalah ini ya, masalah OCCRP ini. Jadi artinya apa? Pendukung-pendukung Jokowi mungkin saya rasa tidak percaya masalah soal kayak begituan begitu. Sehingga kita simpulkan saja bahwa Jokowi sudah mencoreng nama bangsa kita. Kalau ini benar, ini mencoreng nama bangsa kita begitu. Kalau pendukung-pendukung Jokowi tidak memberikan klarifikasi dan tidak meluruskan OCCRP ini begitu kan ya ke Belanda di situ begitu, maka jelas ya sampai kapanpun pemberitaan itu tetap keluar. Nah, itu kan ya mintalah klarifikasi kepada
OCCRP. Dalam bentuk apa Jokowi ini dianggap masuk dalam orang-orang terkorup? Nah kan itu logikanya secara tidak langsung. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.